selamat sore dokter. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai dokter dalam rangka kegiatan Visit Doctors. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Elizabeth Kairas dengan nomor aktif NPM 280, mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran angkatan 2022 sebagai moderator pada sore hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktunya, wawancara boleh saya mulai ya dok? Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Mungkin kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai profil dokter, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir. Mungkin pertama-tama nama lengkap dokter terlebih dahulu. Nama panggilan saya kan Wawan, WAWANG. Nama fam saya Sukarya ya, jadi keluarga Sukarya ya. Ayah saya Sukarya, dan tersebar sekarang anak itu, titik dan sebagainya. Nama saya Setiawan, jadi artinya Wawan Sukarya. S1 saya dulu di Unpad ya. Kemudian saya spesialis di Unpad juga untuk ambilan spesialis ortopedi ginekologi. Kemudian konsultannya, kalau sekarang subspesialis, kalau dulu belum mulai university base, dulu kan professional base, jadi dari kolegium saya konsultan fetal maternal. Dulu belum ada sekolahnya di sini, jadi saya harus sekolah di luar negeri, di Australia 3 bulan, di Jepang 3 bulan, di Belanda, di Singapura, dikumpulkan jadilah konsultan, jadi subspesialis. Kalau sekarang kan sudah ada sekolahnya ya, jadi kemudian saya penasaran, saya kan senang berorganisasi ya, kayak apa sih berorganisasi itu sekolahnya. Jadi saya ngambil S2 manajemen rumah sakit di UI itu Indonesia, yang tadi di Unpad sebenarnya. Nah, kemudian MALS ya, kemudian saya menjadi ketua ID waktu tahun 2004 itu. Pada waktu itu dokter hantam terus di koran tuh hampir tiap hari ya, oleh pengacara lah, pokoknya jelek aja. Jadi saya pada waktu itu memutuskan ingin mencari sekolah hukumnya kesehatan. Akhirnya seperti di Bandung belum ada waktu itu, tahun 2007 tuh belum ada ya. Jadi saya pergi ke Semarang. Nah, di sana ada namanya Katolik Sudio Pranoto, ada sekolah hukum pustaka. Ya, saya wajibkan sekolah Katolik di Jawa Barat itu 25 cabang yang harus sekolah itu. Nah, saya sampai dipanggil, mau apa nih katanya, dokter apa kok menjadikan dokter jadi sekolah hukum. Kalau sekarang sudah biasa ya namanya. Soalnya saya sepuh ID ya Profesor Sulaiman. Itu saya bilang, ya kita kan dihantam terus, kita kan nggak bisa melawan dengan itu, harus dengan ilmu lagi. Nah, kalau dengan ilmu kan kita bisa berdebat dan bisa berargumentasi, menguasai undang-undang. Dokter itu kan tidak menguasai undang-undang, peraturan begitu. Kalau ketua ID itu setuju ya, dan tapi syaratnya satu, saya harus sekolah juga gitu. Sebagai ketua, saya reportkan waktu itu saya sedang di Konsil Kedokteran Indonesia, diangkat presiden itu ya, 2009 sampai 2014 saya di Konsil Kedokteran diangkat presiden. Ya, tapi saya karena punya tujuan yang ini, akhirnya saya sekolah ya selesai juga. Jadi S2 saya MRM dan hukum, kemudian S3 saya doktor dalam PP di itu MRS di UI ya. Kalau yang hukum itu di Sugiyo Pranoto namanya, Sugiyo Pranoto Semarang. Kemudian saya ngambil lagi S3 dokter epidemiologi di UI juga, gitu. Ya, jadi kira-kira begitulah perjalanannya panjang, bagaimana. Jadi ada ceritanya semuanya juga. Itu udah 75 tahun, sama dengan dokter Deis, beda 2 tahun, kalau 1 tahun. Terus apa lagi di Ciamis, dokter 7, akhirnya saya 25 tahun. Istri saya psikolog, anak saya 4, perempuan semua, yang jadi dokter 2, nomor 3, nomor 4. Yang nomor 3 ahli kandungan ada di sini ya. Sedang di Jakarta mereka, UI juga, lulusan UI. Kemudian nomor 4 juga ahli jantung, spesial lulusan UI juga di Jakarta juga. Nomor 1 dari ITB, S2-nya di Delft di sana di Belanda.
sekarang tinggal di Jerman sama suami sama anaknya. Yang dua ada di sini tadi, yang anaknya sedang orang jalan itu. Tadinya Surabaya tapi sekarang pindah ke Bandung. Saya sekarang udah lebih banyak di Jakarta ya. Gitu. Assalamualaikum dok, perkenalkan nama saya Nitalianti. Saya ingin bertanya dok, apa yang membuat dokter ingin mengambil profesi dokter dan juga apa yang membuat dokter tetap bertahan dalam menjalaninya? Saya nggak pengen jadi dokter tadinya. Benar. Ya, karena saya dulu pada waktu SMA itu jago sekali matematik. Dulu kan ada aljabar, geometri, ada astrometri, gitu kan. Lalu pada muda 10 pakai 10. Nah, saya masih senang membuat roketan gitu ya, senang mengupgrade, misalnya ada amplifier diubah menjadi pemancar gitu ya. Jadi saya pengen di ITB. Ketika saya mau daftar, saya dipanggil ayah saya. Ini katanya, ini kamu ahli ekonomi sudah ada, ahli pertanian sudah ada, apoteker sudah ada. Ya, saya ingin satu jadi dokter ya. Kalau orang tuanya dulu kalau udah bilang begitu kita nggak berani membantah kan, benar ya? Ya sudah, ya ini masuk ke dokter, diterima lagi ya. Saya jalani, ya saya naik. Bahkan demo kan waktu semuanya demo tahun itu. Ya itu mulai ya ketika saya naik ke kelas 4 dulu di Unpad itu dulu normal aja 7 tahun 6 bulan sekolahnya. Udah kayak sekarang berapa ya? Sekarang 5,5. sama apa? Enggak, kalau iya 5,5 ya. Karena yang sarjananya kan 7 semester ya. Ya. Jadi Dulu enggak, dulu itu normalnya 7 tahun 6 bulan. Gitu. Kalau UI waktu itu 6 tahun, sudah 6 tahun. Nah, ketika dari naik 3 ke 4, ya sudah, akhirnya yang udah ya sudah. Karena keempat kan sudah mulai masuk pada kepanitiaan klinik, perkenalkan rumah sakit, jadi senang kan. Sekarang berjalan, ketika saya selesai, saya ke puskesmas ya, kerja di puskesmas 5 tahun. Setelah 5 tahun saya sekolah lagi, menjadi spesialis kandungan. Setelah itu saya jadi staff, kemudian saya mengambil macam-macam. Bertahan sampai sekarang. Jadi dokter. Udah nggak bisa lagi nggak jadi dokter, udah jadi dokter kan orang. Jadi ternyata sekarang juga banyak yang begitu, yang tadinya nggak mau jadi dokter, karena orang tuanya mau jadi dokter, ya sudah jadi dokter. Kebanyakan, mungkin di antara Anda juga ada yang begitu, saya nggak tahu ya. Dok, harapan dokter ketika dokter memutuskan untuk mengambil profesi. Ya, Pak? Harapan dokter ketika dokter memutuskan untuk mengambil profesi. Profesi yang mana? Profesi dokter. Profesi dokter, maksudnya kandungan atau profesi dokter umum? Profesi kandungan. Oh, maksudnya secara keseluruhan. Iya. Ya akhirnya sih ya apa ya? Ya pertama mungkin mengabdi ya, karena saya kan orang dari Ciamis ya, dari orang tua saya kan dari Ciamis lah, dari tentu ada keinginan untuk mengabdi pada masyarakat, dan itu dibuktikan sampai sekarang ya. Kemudian yang kedua ya sudah dijalani, ya sudah dinikmati saja pelayanan itu. Ya akhirnya karena sudah terjun dari ke dalam organisasi Ikatan Manusia sejak tahun 80, nanti bisa baca deh itu kan. Ya sudah dijalani dengan terus harkat dan martabat profesi dokter saya harus tinggi. Baik, dipersilakan kepada teman yang lain yang ingin bertanya. Dok, suka duka kuliah di FK Unpad. Karena saya aktivis ya, jadi suka aja, saya tuh aktivis loh, senat dan sebagainya, dan tidak hanya di FK, di universitas juga, saya juga musik ya, berorganisasi. Hobi saya tuh
berorganisasi, main musik dan berenang. Main musik ya, bukan dengerin musik ya. Saya main rock and roll, main blues, main jazz, main bossa nova gitu. Tapi yang pop nggak terlalu suka. Itu suka saya. Jadi banyak teman-teman sampai sekarang kita bersahabat banyak sekali karena kita punya grup nyanyi ya. Namanya dan saya melatih dan sebagainya. Dukanya ya tentu berat ya, di sekolah di perkotaan tidak mudah ya. Dan harus kalau udah punya tekad, kalau sudah masuk ya harus terus. Nanti kalau zamannya misalnya dokter muda atau asisten itu jarang tidur itu sih biasa. Tapi sekarang saya tidur itu masih malam dan malam sekitar 4 jam lah, kebiasaan. 3-4 jam kadang-kadang malam di atas jam 12 baru tidur, nanti subuh bangun gitu. Bukannya itu, jadi kalau berarti kedokteran itu, tapi kan saya selalu punya prinsip kalau orang lain bisa saya harus bisa gitu. Prinsip saya gitu, orang lain bisa kok masa saya nggak bisa gitu ya. Sama-sama makan nasi ya, jadi itu yang mendorong saya. Tadinya kan tidak suka saya, tapi akhirnya ya suka karena ya dukanya apa ya, dukanya kalau saya senang aja sih. Kalau pada awalnya kenapa dokter memilih untuk melanjutkan studi di FK Unpad? Di Unpad? Iya. Jadi waktu itu kan waktu itu tuh ya tentu kan kalau saya punya kakak di Bandung kan, jadi dari segi strategi rumah aja kan saya kalau tinggal di Bandung kan gak usah pos. Itu. Dan Unpad juga waktu itu kan sudah Unpad itu berdiri tahun 57 kan, jadi udah berapa tahun itu. Nah, waktu itu udah 12 tahun lah kira-kira berdiri. Jadi ya sudah makan juga, sudah terkenal juga. Bedanya kedua tadi strategi saya ya, kalau di Jakarta udah di mana, bagaimana sekolah kan harus polos dan sebagainya kan, itu berat juga ya. Dan walaupun kakak saya jadi kan saya biasa berdiri sendiri kan, tidak. Karena saya terjadi tapi biasa berdiri sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Sampai saya sekarang sampai karir bagus orang lain. Saya berjalan sendiri. Saya tidak menyalahkan kalau ada saling menolong, membantu gitu, tapi itu tidak membuat kita menjadi orang kuat gitu. Saya nggak terbiasa gitu. Saya pernah diangkat presiden di Komisi Kedokteran. Pada Komisi Kesehatan di Komite Pensiun Dokter Indonesia gitu. Saya pernah menjadi utusan ASEAN itu karena sendiri gitu, bukan karena saya tidak menyalahkannya ini narik enggak ya, tapi kebetulan saya tidak begitu. Tiba-tiba orang yang pensiun saya tiba-tiba ditinggalkan di Jakarta gitu kan, orang kan dikeleng-keleng kepala gitu. Ini saya udah periode kedua nih di Fakultas Kedokteran Swasta Muhammadiyah. Organisasi apa yang Organisasi saya dari SD saya sudah dulu namanya kepanduan ya. Saya masuk kepanduan bangsa Indonesia kan. Kepanduan bangsa Indonesia KBI. Pada waktu SMP saya juga pramuka kan, udah mulai itu pramuka laut sampai SMA. Kemudian saya juga di SMA juga menjadi semacam sekarang DPR, Dewan Perwakilan masih kalau ya, tapi kalau di SMA Dewan Perwakilan kelas. Kemudian saya jadi menteri di SMA tuh saya udah menjadi pimpinan di SMA gitu. Nah, kemudian masuk ke Senat. Ke Senat ya saya itu dari sebelumnya saya tidak pernah jadi ketua karena saya juga sering dibuat ini ya. Tapi saya selalu ikut organisasi itu. Setelah selesai saya di ID ya, dari mulai sekretaris bidang di Catat Pembangunan sampai saya ketua ID Jabar 2 periode. Kemudian di ID pusat juga saya selalu menjadi pengurus ya, tidak ketua ya, tidak ketua PD maksudnya. Ya, saya di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran sampai sekarang masih saya. Di Dewan Pakar masih saya di Pengurus Besar itu. Kemudian di Asosiasi Pendidikan Kedokteran saya baru aja diganti untuk ketua umum pengurus
besar asosiasi konsultan swasta. Kemudian saya juga menjadi penasihat dalam beberapa organisasi. Nah, memang hidupnya begitu, makanya saya ketika saya sekolah manajemen rumah sakit seperti saya ingin tahu kayak apa sih manajemen itu gitu ya. Tapi penasaran kan, ternyata itu sebenarnya sudah saya lakukan, tapi nggak ada teorinya gitu kan. Jadi ya insting aja. Ketika saya belajar begitu jadi lebih terarah lah gitu ya, terstruktur. Memang saya ini sampai sekarang ya masih ini baru pulang ke Makassar kerja forum mereka. Nah. Ada penasehat ya dari saya Makassar. Ya sampai sekarang sih ya. Bukan hanya di Unpad ya, yang di seluruh Indonesia kalau ke saya ya mereka karena saya senior ya jadi apa ya mereka menghargai gitu. Nanti bacaannya nih ada punya saya lah. Saya juga pernah di Alam Anas juga pernah kan ya, baca saya. Keputusan ASEAN itu 5 tahun itu menariknya karena setiap tahun kan 4 kali rapatnya ya. Berkeliling 10 negara kan, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei, Kamboja, Myanmar, Vietnam. Itu setahun 4 kali rapat. Konsekuensinya apa kalau kita atur begitu ya, praktek ya. Ya harus bisa membagi betul kalau praktek. Kalau kita mikirnya praktek aja nggak bisa kayak gitu. Karena kalau udah sering organisasi itu sering ditinggal. Itu kan berarti kurang, tapi tidak berlebihan gitu ya. Dokter itu makan orang kok. Jadi dia cukup. Tidak usah ngacak-ngacak gitu. Jujur aja dalam hal ini pasti cukup. Jadi itu sekarang kan banyak yang SEO ya dalam tidak banyak lah, ada beberapa. Kemudian saya di Majelis Kehormatan Etik di Kedokteran Tingkat Pusat kan sekarang itu banyak yang dipanggil. Ada guru besar, ada senior, ada apa. Malah yang muda-muda yang dari situ nggak ada, belum ada sampai sekarang dipanggil tuh. Nah itu kan berarti tercemar kan. Jadi masih sampai sekarang berorganisasi saya penasihat di Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia IT itu yang negeri dan swasta jadi satu. Saya juga baru selesai di ketua umum ya Asosiasi Pendidikan Kedokteran Swasta. Sekarang masih diambil aja penasihat. Saya juga menjadi penasihat di Fakultas Kedokteran Muhammadiyah. Saya juga menjadi penasihat di Forum Kedokteran Islam. Jadi bukannya tambah ini ya, tambah banyak bekerja. Ya alhamdulillah ada yang masih bisa percaya. Jadi pemikiran-pemikirannya itu kalau makin senior kan sebetulnya pemikiran yang diperlukan. Keuntungan yang dirasakan banyak pengalaman yang kita menjadi matang kalau organisasi itu. Pada waktu saya di puskesmas sudah 5 tahun saya nikmati ya. Dan saya itu ya di puskesmas ya. Bayangkan ya, saya nggak tahu yang lain. Saya di puskesmas mendapat beasiswa pergi ke Jerman 5 bulan di puskesmas. Karena waktu itu aktivitas saya dihargai. 5 bulan saya ke Jerman. Saya tadinya kan mau ngambil ortopedi kan. Karena ke Jerman itu belajar ortopedi dasar. Tapi itu ada ceritanya lagi, akhirnya saya belok ke Perjin gitu. Ya memang suka saya. Jadi kalau begitu di puskesmas itu ya misalnya ya. Kan kalau puskesmas itu ilmu wilayah. Jadi bagaimana cara mengajak, kan kita tuh mampir ke desa, kemana yang walaupun saya di Cibarai tapi kan banyak daerah yang gunung yang banyak susah juga. Ada dukun yang di atas bukit itu yang suka ngebelek itu harus datangi juga kan itu ya. Diare penegak sosial terapis di atas bukit, wah itu kan harus didatangin, jadi harus diobati dipanggil di sana di hulunya gitu, karena air kan ke bawah dipakai orang air kena semua tuh kan. Senang jadi bagaimana menghadapi masalah air. Awal-awalnya bisa kan gini lah, kalau setiap Sabtu kita pergi ya, kita namanya puskesmas keliling, bawa makanan ya bro, bikin sendiri. Tapi ini bikin sendiri aja, karena di sana bisa kita makan walaupun kadang-kadang disediain juga, tapi sendiri. Akhirnya orang yang pemilik saya ketagihan itu, kalau pergi itu lagi.
Jadi saya bilang kalau kerja itu kita harus senang gitu. Kerjanya benar tapi gak ada piknik gitu, itu berhasil. Dan pegawai-pegawai saya itu banyak yang nomor 1 aja ikut jualan di Indonesia untuk vaksinasi nomor 1, yang lingkungan nomor 1 dan sebagainya ya. Gitu caranya. Saya juga aktif di keluarga berencana dan pada tahun berapa ya saya mendapat penghargaan majalah karya kencana tentang sakwa dari pemerintah juga ya, saya lihat dulu tahun berapa ini. Tahun 2004 kan aktivitas saya di keluarga berencana ada namanya Manggala Karya Kencana Sakwa, itu biasanya diberikan ke menteri atau ke gubernur. Saya dapat itu di 2004. Ya, ketika pekerjaan kita senangi ya sudah. Kalau misalnya gini Anda aktif, Anda masih mikir-mikir pakai cuma susah. Kalau udah pergi, mikirin pakai kalau ya malah sakit gitu kan. Gitu. Kerjakan aja yang itu nanti kalau itu gitu. Fokus jadi. Pengalaman itu menyembleng saya menjadi orang yang apa ya, saya kalau tahan banting sih terlalu sombong kali ya. Kan hidup itu kan tidak selalu mulus ya, maksudnya kan gini tuh badainya tuh banyak, tapi ketika dia naik ke badai itu jangan sampai gitu jatuh, jangan kita naik digoyang gini aja gitu, naik kaki gitu. Dan kalau naiknya cepat karena koneksi karena apa, begitu digoyang blok. Nah, satu nggak pernah. Kenapa? Karena ya memang tadi perjalanan itu memang saya sendiri, kemampuan saya sendiri. Kayak di konsep kedokteran, ya itu karena penghargaan saya pernah jadi 100 dokter terbaik loh. Ada bukunya, ada 100 dokter prestasi terbaik di itu, ada bukunya. Jadi itu kalau kita mengajarkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya di puskesmas saya ada 14 siswa. Padahal orang lain kalau di puskesmas kan kayak dibuang gitu, enggak kalau untuk sedikit senang aja saja gitu. Waktu itu kan waktu saya diterima di Okjin, malahan sebetulnya saya harus ke Hawaii ambil MPH, itu dapat kayak beasiswanya, gak jadi tapi karena keburu masuk Okjin, pulang dari Jerman saya pikir bagus ini kok teknologi kita, kemampuan klinis kita nggak kalah ya kalau sama Jerman. Itu tahun 80 tuh. Tapi begitu pakai akhlak kita kalah, yang canggih. Sehingga pada waktu saya kembali saya bilang sama istri saya sekolah lagi di spesialis. Nggak jadi yang MPH itu nggak ada saya. Tapi ternyata tarikan itu tetap aja kita sampai spesialis tetap aja deh. Ya apa dengan masyarakat tetap. Ya, nggak bisa tarikannya itu lari gitu, nggak bisa. Jadi intinya adalah kita harus bisa naik dengan kemampuan sendiri, tapi ya tentu jadi itu melatih kita menjadi badai. Jangan dikira nggak ada, banyak lah ya. Tapi bagaimana kita menghadapi badai itu, kalau kita mengembleng diri sendiri, insya Allah sih sampai sekarang kan ya juga sampai sekarang saya masih dihargai lah. Oh banyak orang masih dihargai gitu. Anda experience yang banyak itu menyebabkan Anda kan kalau di organisasi itu gini loh, kalau Anda bertanya di dalam sebuah forum akan kelihatan orang ini nanya itu benar nggak gitu ya, menanggapinya itu benar nggak, kelihatan gitu. Oh dia menanggapinya benar gitu, oh ini cek lah pertanyaan saya gitu ya, yang kelihatan gitu. Percaya deh ya, mulai saya aktif dari tapi di masa itu kan saya aktif ya, jadi saya kira banyak juga yang anak-anak pula sekarang yang di FK itu banyak yang lebih bagus saya lihat. Kalau udah ke organisasi ngambil itu jarang yang ke klinis, ada yang ngambil MPH, ngambil apa tuh ya. Setelah lulus dari FK Unpad untuk sarjana apa bidang yang dialami? Untuk setelah lulus ya saya kan di puskesmas. Di puskesmas itu ilmu budaya. Saya kan masih muda ya, umur masih berapa ya, di puskesmas itu 28 lah ya. Kalau dulu kan karena sekolahnya sudah 7 tahun sekian, dan belum lagi mogok setahun gitu kan.
diracunin Soeharto. Akhirnya berhasilnya kan dibujuk-bujuk oleh mahasiswa tahun 9. Jadi saya di puskesmas ya. Jadi saya senang ilmu wilayah kan. Nah, tapi saya waktu sadar saya kalau di puskesmas itu harus memperdalam yang tidak ada tindakan. Ya, kalau tindakan yang paling apa saya dikerjain sih, ngejahit, apa lipoma gitu ya, kayak gitu. Kemudian kalau bedah kan terbatas ya, objin juga yang normal itu juga bersaing dengan bidan. Tapi kita harus bisa karena dia konsultan kita kan. Jadi semua saya itu yang ke dalam kemana? Ilmu itu saya baca terus tuh, kan rasanya banyak. Jadi di dalam ada kecuali jantung ya, kalau yang lain bisa udah nggak bikin resep apa yang ramuan gitu ya, bukan ramuan apa sih, resep ya campuran gitu. Yang pelajari betul dan saya senang mengerjakannya. Ya, tapi ada ilmu wilayah itu ya puskesmas itu membina ya. Jadi ya daerah saya pada waktu itu daerahnya itu sampai bilang gini di masjid-masjid Ustadz ya, pokoknya jangan KB itu haram. Coba bayangkan ada. Saya kan mikir gimana bisa tembus ya. Jadi saya kalau itu saya deketi tokoh-tokoh di sana. Di sana ada namanya PKM, Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa. Jadi ada tokoh-tokoh informal yang berperan gitu. Caranya apa? Ya saya harus bicara sama mereka kan. Saya seminggu 2 hari, yang paling sedikit sekali itu dan datang ke tempat itu. Dan mereka mulainya baru bisa malam karena kalau pagi kan kerja, ada yang ke sawah, ada yang. Jadi saya duduk di sana, saya minum kopi, saya nggak merokok ya. Saya minum kopi, saya bicara. Dan saya bicaranya nggak jadi sudut agama. Kalau saya duduk agama, saya kalah pasti. Saya bicara jadi ilmu kesehatan, rangkaian gunanya kontrasepsi dan sebagainya apa. 2 tahun baru tembus tuh. Itu salah contoh. 2 tahun baru tembus. Ya. Di situ makanya saya ternyata kegiatan saya dipantau. Ya, saya tuh banyak kan vasektomi aja saya banyak kerja vasektomi ya. Di puskesmas tuh vasektomi, IUD sudah biasa lah kayak gitu ya. Vasektomi saya banyak kerjakan. Jadi rupanya ketika saya di objek kan itu apalagi di objek kan hubungannya banyak ya. Cuma akhirnya saya dapat penghargaan kayak kencana itu tahun 2004 penghargaan. Ternyata di Pansra saya nulis di koran mengenai kontrasepsi, mengenai apa. Dulu produktif sekali ya. Itu ternyata dipantau dan saya mendapat penghargaan. Jadi pada waktu itu mendapat penghargaan itu hanya kepala bagian saya, Profesor Sulaiman dan saya. Sekarang sudah nambah Profesor Herman kalau yang di bagian dan ada Profesor Yudhiawan. Baru udah gitu. Tahun 2000 saya mendapat. Jadi kegiatan saya di puskesmas itu pantau urutannya. Ada yang mana. Dan saya itu ini ya. Si puskesmasnya itu menjadi puskesmas rujukan untuk saya bisa menciptakan sistem medical record yang efisien dan sebagainya. Dulu ada namanya persepuluhan ya. 10 rumah satu kader gitu. Biasanya itu digunakan untuk konsepsi saya untuk mendata penyakit ya. Sehingga akhirnya saya dipanggil untuk dijadikan dokter teladan. Saya nolak. Para dinasnya kan bingung, orang lain pengen itu saya nolak kan. Karena tidak mungkin itu ada, kalau nggak salah 35 persyaratan. Wah, ini hebat bener dokter kan kayak manusia dewa lah gitu ya. Pak saya ini nggak mungkin kayak gini. Ya itu kan normatif. Bayang nggak mau. Ternyata gitu ya kalau saya mau waktu itu naik pangkatnya 2 tahun sekali. Jadi karena biasa jadi 4 tahun sekali. Menyesal nggak juga sih. Nah itu prinsip saya. Padahal kan orang lain tuh sampai pengen ya, sampai deket. Saya dipanggil, nggak mau saya. Nggak mungkin mah 35 butir ini saya penuhi. Kalau ya orang nggak ada cacatnya sama sekali gitu ya, manusia sempurna. Betul ya. Padahal saya tuh waktu itu jadi penata P4 ya, penghayatan Pancasila itu. Sampai saya masuk DP7 namanya. Jadi kalau di kabupaten itu ada DP7 yang isinya tuh kepala-kepala bergabung nakar itu. Ya saya tuh masuk jadi penata itu. Kepala dinas tidak, bayangkan ya. Dipanggil saya, kenapa? Ya,
kenapa dokter abang kok dia masuk itu? Saya aja nggak tahu, saya nggak tahu, tanya aja Pak Bupati, saya nggak tahu. Kalau bapak mau nggak izinkan ya, saya bilang kan juga nggak tahu. Gitu ya sampahnya ya. Dia nggak berani dia yang menentang bupati. Ada PP7 namanya tuh. Itu isinya sekda dan sebagainya. Ya memang saya senang gitu sih, karena senang beraktivitas dan senang bicara gitu ya, gitu. Contohnya begitu. Jadi di mobil raya, nah ketika mau sekolah ya udah ceritanya lagi panjang lah. Nah, sudah ini saya memutuskan objin. Sebetulnya bukan objin tadinya tujuannya, tapi waktu itu yang mendapat beasiswa hanya objin, bedah, anak, dan itu dalam beasiswanya hanya 75.000. Saya sudah punya anak 2, tapi 75.000 itu cukup. Bisa dikasih buku di rumah itu. Jadi itu kalau di luar itu nggak dapat dari pemerintah 75.000 gitu. Nah, jadi saya bilang objin, yang lain-lain nggak, belum ada yang kayak gitu. Nah, ternyata lalu kenapa objin? Karena objin masih bermasyarakat juga. Kalau objin kan masih ada dengan masyarakatnya ya. Jadi tidak klinis murni lah gitu ya, itu ya kan. Karena saya tarik kan bermasyarakatnya masih kental aja. Karena kan saya tadinya mau dikirim MPH kan ke HW. Di HW itu kalau MPH nya setahun. Gitu. Nah, jadi ya, akhirnya saya ngambil itu, saya ambil sekolah ya di objin. Saya ditahan, tidak boleh keluar jadi staff. Tapi nggak boleh keluar harus sistemnya. Nah, ya sudah. Ya buat aja lah. Suka dan duka mengambil profesi dokter. Terus terangnya, saya itu sedang aja dulu saya sebetulnya spesialis pengen jadi kaya. Makanya saya ke daerah maunya, saya udah jadi mah di Bogor gitu. Tapi tiba-tiba dipanggil kan dari kepala bagian jadi staf desa itu kan banyak yang senior jadi paling bapaknya. Ya. Lama lah gitu ya kasarnya tuh. Tapi keuntungannya apa? Banyak gitu. Makanya saya, kamu mau saya belajar USG ya ke Australia berapa bulan? Ya pergi. Saya pikir kalau masih mulai ya udah pergi ya ke Jepang belajar itu kok mobil seberapa bulan? Oh iya pergi gitu. Karena kalau saya udah senior, yang pasien malas kan perginya. Nah, tapi ya kalau di daerah itu kan dokter itu lebih inilah ya lebih karena kan saingannya pulang dan sebagainya. Nah, kemudian ya udah karena tarikannya menjadi kayak saya guru ya, jadi ternyata tarikannya tetap aja jadi guru, tetap aja bermasyarakat gitu. Suka sih kalau kita sudah apalagi objeknya sudah menolong orang berhasil itu suka sekali senang sekali gitu. Tentu sekali apalagi kalau yang melahirkan itu kan sebetulnya kalau operasi sulit itu kan tumor dan sebagainya ya. Kalau sekarang aja subspesialis sudah ini nggak boleh dulu sih segala macam dikerjain kan. Kalau sekarang ada subspesialis kan saya feto maternal ya subspesialis. Kalau diajar itu ya semua itu dikerjakan. Ya. Kalau kita menolong orang-orang yang bisa sana itu senang sekali gitu. Tapi sedih kalau ada satu penyakit yang nanti di rumah sakit Anda bisa lihat ya, banyak sekali penyakit yang nggak bisa diobati. Kalau udah menghadapi begitu, manusia itu nggak ada apa-apanya gitu. Begitu betul. Dan di dalam ilmu hukum kan kita tidak boleh menjanjikan sembuh. Bapak, Ibu, saya tangani pasti sembuh itu tidak boleh. Namanya harus kontrak upaya, inspanning verbintenis namanya, inspanning verbintenis. Kita, Pak, Bu, saya akan tangani Bapak Ibu dengan sesuai kemampuan setinggi-tingginya kemampuan saya. Nah, mari kita ikut doakan. Gitu. Anda, Pak, saya tangani pasti sembuh itu nggak boleh, karena begitu ada kasus hukum kena gitu. Resultat verbinten itu tidak boleh. Kenapa? Karena manusia itu unpredictable. Kita nggak tahu, saya kasih tablet tiba-tiba ada alergi yang enggak itu Stephen Johnson syndrome, nggak tahu kita gitu. Manusia itu unpredictable dan selalu ada risiko, jadi tidak boleh kita. Terus saya tahu begitu karena saya dari hukum gitu ya. Kita boleh gitu, saya sembuh itu nggak boleh. Kalau yang belajar hukum tahu gitu.
Ya itu dukanya kalau kita udah tidak bisa menangani. Satu waktu gini ya, saya masih jadi PPDS. Ada ibu-ibu masuk gembira kan pengen melahirkan ya. Kan senang kan kalau orang melahirkan. Saya habis melahirkan, bukan saya yang ngomong betul ya. Kena emboli yang ketiga. Hampir dia dalam 45 menit meninggal. Orang datang berseri-seri punya anak, terus melahirkan keluar udah jadi mayat. Coba, bagaimana nggak sedih kayak gitu? Tapi itu jarang kasusnya, tapi terjadi itu saya di depan mata. Gitu. Ya dokter senang kok. Saya misalnya pernah di Belgia ya, waktu saya di Belgia, diundang makan kayak gini nih. Kantor mereka kalau makan itu kan mulainya jam 5 karena minum ya kan. Kalau saya kan Coca-Cola aja mintanya. Tiba-tiba si anak yang punya rumah kok kena ini, karena dia langsung berdarah panik kan itu habis aku cari buku kasus. Saya bilang mana coba saya lihat. Saya tempat aja dan saya berhenti gitu ya. Soalnya nanti mengingat mencari antibiotik aja ini ya, soalnya ke saya kelas. Berhenti tuh. Kalau orang itu mau bayar, enggak kan saya kan diundang sama Anda, ya bilang ngapain bayar gitu. Enggak kan, Anda kan dokter, enggak sih. No, gitu. Itu di BL gitu, kejadian lagi diundang begini, dia lagi makan gitu. Tiba-tiba keset jelas gitu, berdarah banyak, bayangkan aja. Nah seneng tuh udah kayak gitu. Di Jerman saya lagi jaga, ada kasus. Kalau di puskesmas kan banyak ya, itu kasus tuh banyak sekali kan. Apa di situ tuh banyak, ada yang kesakitan sakit. Nah ini apa di situ sih si dokter Jermannya jaga. Anda tahu dari mana? Ya udah jelas kok. Enggak saya konsultasi dulu, udah ya silakan aja. Setengah jam tuh, dokter-dokternya datang. Apa di situ tuh kan? Sejak itu dokter Jerman tuh nggak menanggap enteng lagi. Dulu tahun 82 tuh Jerman itu nggak anggap orang Asia. Saya itu dari daerah ya, cuma saya sendiri kalau orang Asia itu kalau saya lewat kita coklat dilihatin ini orang siapa gitu. Oh sekarang kan enggak lah ya udah 10 tahun yang lalu. Jadi kemampuan klinis kita itu tidak kalah kalau dulu tuh. Saya di Kobe, saya periksa gitu. Ini saya bilang dari Asia itu udah tahu, ya saya bilang karena saya pernah belajar di Australia kan jadi itu udah bisa kok. Kenapa Anda harus ini lagi dulu MRI lagi? Oh, untuk memastikan itu mahal, tapi tidak dijamin asuransinya. Sehingga tanya dulu, ini si dokter itu, Bu, ini mau dilanjutkan dengan ini, Anda tadi bayar sendiri mau nggak? Mau, baru periksa. Saya bilang ngapain sih kan USG udah jelas. Jadi kemampuan itu sebenarnya tadi begitu basic science habis kita. Molekuler apa habis kita. Tapi kalau ilmu klinis enggak lah. Tentu ada ilmu laparoskopi misalnya praktekkan dari sana berkembangnya. Orang Indonesia itu kalau belajar di luar itu pintar-pintar kok. Nggak terganggu yang macam-macam sih. Di situ kan macam-macam. Kalau luar ini saya sekolah juga kan konsentrasi sekolah. Saya tuh kerjanya ya kalau itu dari pagi, nanti kalau nggak ada kuliah nggak ada apa dari pagi nyambung sampai siang berhasil, wah seneng gitu. Kalau berhasil aku makan dulu balik lagi gitu. Tiap hari kerjanya begitu aja, tapi hari ini bebas bahannya. Bebas bahannya kalau di sana itu, Anda mau kita karena kerjaan sendiri nggak ada yang ngomong gitu. Nah itu jadi senang kok dia untuk itu akhirnya ya saya akhirnya menikmati ya saya. Tapi ya itu kalau ada hal yang udah kita lebih budaya apa-apa manusia itu ternyata nggak ada apa-apanya, dikasih ilmu daun aja saat sampai mati pun belum tentu terbuka rahasia. Oh, Anda kasih saya kasih satu daun, coba buka rahasia sampai kita meninggal belum tentu terbuka. Ini terbatas, makanya nggak boleh sombong kalau dia betul. Tidak boleh. Nggak tahu benar atau enggak ya, tapi kalau mau operasi ya udah ada jadwal prasarana, ini pasti operasinya gampang, bisa kalau nanti apalagi terucap gampangnya sekian selesai, wah nanti bisa jadi pendarahan apa aneh ya. Di dalam hati aja ini gampang gitu dalam hati ya sampai jadi
Nggak tahu tuh kenapa ya begitu. Makanya kalau kita mau kasih tidak boleh ngomong sembarangan. Tempatnya jalan sama begitu. Ya itu. Kalau saya kan muslim, saya mau kasih swasta. Berkaitan dengan kegiatan Ikatan Dokter Indonesia yang dokter ikuti, mungkin ada beberapa keaktifan kegiatan yang pernah dokter ikuti yang paling berkesan, dan apa sih manfaat dengan keaktifan dokter di Ikatan Dokter Indonesia ini? Gini, jadi ketika seseorang itu punya profesi berkumpul, ya, kan mempunyai satu tujuan yang sama. Dokter ya di dokter kandungan, dokter dan dokter, jadi dokter kandungan, dokter kandungan, pasti tujuannya sama. Karena itu adalah peningkatan ilmu, persaudaraan dan sebagainya. Pengembangan keilmuan itu adanya di profesi. Kemudian beretika itu adanya di profesi. Tapi ketika sudah diputuskan seseorang itu masuk ke organisasi profesi, maka semua aturan main di organisasi profesi harus dituruti. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang masuk ke ini tapi aturan ini tidak untuk dia, nggak usah keluar aja gitu. Karena pada dasarnya organisasi yang dibentuk itu adalah ketika orang sudah bersepakat. Aturan mainnya begini, aturan dasar rumah tangganya begini, kan sudah sepakat. Ketika saya sepakat, saya masuk ke organisasi itu. Ya berarti aturan yang ditaati, tidak boleh dilanggar. Dokter tidak boleh beriklan, ya adanya di organisasi profesi gitu. Itu nanti kalau melanggar ya dipanggil oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, kalau etika ya. Kalau dia pelanggarannya penerapan ilmu dipanggilnya oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, adanya di Konsil Kedokteran. Itu beda tuh. Dan pelanggaran penerapan keilmuan dengan etika itu kadang-kadang beririsan gitu ya. Banyak aturannya. Gitu. Seorang dokter itu tidak boleh memuji diri sendiri gitu. Kalau mengiklankan mungkin tidak boleh itu. Seorang dokter itu harus berbicara berdasarkan bukti penelitian. Jadi kalau saya misalnya kan dulu kandungan dokter, kalau habis melahirkan boleh nggak saya minum jamu bariatric? Jamnya gimana? Ya, itu ilmu saya nggak tahu hasilnya karena nggak ada evidence-nya. Tapi kalau mau minum ya silahkan aja, tapi kalau tanya hasilnya saya tidak tahu proses begitu. Karena itu ada di anggaran di kode etik Indonesia bahwa seorang dokter itu harus membicarakan sesuatu itu pada dasarnya. Nah itu sudah sepakati. Jadi kalau misalnya ada dokter yang mau ngawur gitu, ya keluar. Ya keluar nggak bisa rekomendasi, nggak bisa praktek kan. Undang-undang praktek kedokteran kan ngomong begitu. Surat tanda registrasi dikeluarkan, ijazah dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran. Kemudian sumpah dokter juga oleh Fakultas Kedokteran. Setelah itu surat tanda registrasi oleh Konsil Kedokteran. Setelah itu rekomendasi itu baru minta izin praktek ke Dinas Kesehatan. Jadi kalau kita punya masyarakat punya apa tidak ada rekomendasi ya nggak bisa praktek gitu. Itu gimana adanya undang-undang malah itu. Itu jadi ketika seseorang untuk mengikatkan diri pada organisasi ya dia harus konsisten dong. Karena kita kemarin dengarkan yang pikuk yang mengecam ide. Saya itu lihat pikuk di DPR dimaki-maki itu lah DPR itu. Nggak ngerti. Insinyur ahli jembatan mau mengomentari dokter gimana? Kata saya, oh itu insinyur itu kalau bikin jembatan salah tuh harusnya begini bisa nggak bisa. Oh itu di DPR Komisi 9 terjadi tuh gitu. Kayak ngawur gitu ya. Itulah gunanya kita itu belajar hukum, belajar apa supaya kita bisa. Tapi kalau dia DPR kan nggak bisa dibantah kalau udah ngomong tuh. Nah, begitu seseorang tidak itu kepada ketua organisasi ya sudah dia keluar aja. Jangan membuli ide itu udah organisasi yang udah paling lama itu dibentuknya dari sejak zaman dari tahun berapa itu ya? Kan saya udah 73 tahun nggak salah ya. Masa mau dibubarkan? Bayangkan kalau organisasi ini macam-macam. Karena yang kebijakan-kebijakan negara, politik dan sebagainya adanya di ID. Kalau yang ahli kandungan itu pengembangan ilmu sebetulnya. Saya mengembangkan ilmu saya adanya di POGI gitu ya.
Tapi kalau bicara kebijakan, bicara apa dan sebagainya itu adanya di ID. Gitu. Jadi harus taat kepada, kalau enggak ya jangan usah masuk. Jadi kacau dong nanti ini kita negaranya bagaimana, masing-masing maunya sendiri. Karena tujuannya apa? Keselamatan pasien, patient safety. Ujung-ujungnya itu patient safety. Kita itu organisasi ID di fasilitas itu patient safety. Kalau ada tindakan hukum gimana? Ya nanti harus dibuktikan bahwa dokter itu bisa dibela kalau dia memang menjalankan profesinya itu dengan benar gitu. Kalau enggak ya nggak bisa dibela dong nanti gitu. Dari mana tahu benarnya? Nah, setiap ini punya aturan, tapi kan ada anak ininya ahli kandungan, ahli ortopedik, ahli apa punya aturan kalau operasi ortopedik begini, kalau ini begini, kalau gitu kan. Jangan melanggar, ada aturan. Dari mana aturan itu? Dari evidence base. Jadi bukan asal itu aja, bukti-bukti penelitian. Itu. Kalau pakai masker supaya virusnya hilang pakai kayu putih gitu ya. Kalau dokter ngomong gitu mengaco, itu nggak ada buktinya itu. Gitu. Kalau orang awam ya silakan aja lah urusan. Tapi kalau dokter nggak boleh karena belum ada bukti. Ditetesin apa tuh kayu putih, apalagi lah. Nggak boleh sombong pokoknya kalau dokter itu. Ilmu kita tuh terbatas ya. Kita wajib mencari ilmu setinggi-tingginya, kapanpun, usia berapapun. Tidak ada batas umur kalau untuk jurnal. Tapi kita nggak boleh sombong. Nggak ada itu. Sombong itu nggak ada ini, nggak ada artinya apa-apa kita. Tapi kita wajib mencari ilmu. Misalnya ya contohnya sekarang kan transportasi untuk uterus ya, rahimnya. Itu sedang dicoba di mana ya, pada di Cili sama di. Bagaimana orang yang tidak punya anak ketika terjadi masalah di rahimnya, kemudian pakai rahim orang lain gitu. Nah itu belum selesai ini, uji cobanya. Tapi Indonesia masalahnya apa? Itu tidak boleh, undang-undang di agama kita nggak boleh itu masalah. Cloning gitu, cloning itu belum ada yang sempurna hasilnya, makanya belum disetujui menjadi bayangannya. Anda di cloning gitu, ya. Tapi para ilmuwan setuju cloning itu untuk organ, misalnya ginjalnya besar, ginjalnya di cloning, jantungnya besar, jantungnya di cloning. Itu yang domba apa doli ya itu. Doli mana nggak diceritain cacatnya itu mati kan nggak diberitain kalau hidupnya aja katanya. Cacatnya banyak gitu sehingga para ilmuwan sepakat untuk cloning belum disetujui gitu. Dan nggak akan bisa sempurna Pak. Itu waktunya banyak cacatnya itu. Saya itu mengikuti itu di mana ya itu orang Israel malah yang bicaranya di Hungaria kalau nggak salah. Orang Israel yang bicara. Orang Israel kan pinter-pinter kan. Itu orang salah. Kalau yang benernya sih begitu, tapi kalau jangan lihat yang bunuhin Palestina itu si kacau itu. Tapi kok ilmuannya dia pintar kan? Jadi profesi itu begitu. Saya hidup di profesi benar. Dan kita tidak akan kurang percaya Anda menjalankan sesuai dengan seharusnya nggak akan kurang. Enggak, beda cukup kok. Kita jujur aja, nggak usah apa. Dokter bukan misalnya aduh gitu saya juga jangan yang ada sih satu dua orang gitu tidak perlu begitu dokter itu bisa itu. Nah ini memperjuangkan bagaimana supaya negara ini lebih menghargai dokter sekarang itu kok sudah memperjuangkan terus kan. Kemarin waktu COVID mana coba anak dokter nggak takut kan tapi kan profesi kita memanggil coba kalau dokter nggak mau nanganin COVID ampun lah, bener nggak? Takut nggak takut dia punya keluarga dan sebagainya. Korbannya kan udah banyak juga kan. Takut, tapi untuk kemanusiaan kita harus. Tapi ya tentu jangan lengah, jangan sembarangan kita jaga dan sebagainya. Itu sebetulnya diperjuangkan itu. Jadi kalau orang udah maki-maki itu nggak tahu ini, nggak tahu diri gitu. Bukan berarti tidak ada kesalahan ya, bisa ada dikoreksi. Tapi kalau soal dibully itu ngaco sekali kan. Karena bukan ada yang kayak gitu ya. Gitu. Jadi profesi itu adalah justru kita bersatu padu menjaga supaya harkat dan martabat kehormatan
profesi dokter terjaga terus, keilmuan terjaga terus. Gitu. Di situ kita bertukar ilmu. Ingat harkat dan martabat, penghormatan profesi kedokteran itu kita harus jaga. Dari mulai Anda masuk sampai nanti Anda jadi dokter yang meninggal gitu, itu tetap ikuti melekat. Gak mungkin etik. Belum kali lepas melekat kita. Masa udah tua nggak ikut ini ya tetap aja etikal selama saya menjalankan politik dokter kayak gitu. Gitu ya kira-kira ya. Ini contohnya ya kalau dokternya ya. Saya di Jerman ya. Sambil terdiri dari apartemen. Terus saya lihat kalau hari Senin itu kenapa ya di depan kamar orang-orang itu si baju-baju udah dilipat, udah disetrika rapi gitu ya. Sementara saya nyuci sendiri kan. Terus saya bilang ke ininya, ke housekeepingnya, itu kenapa? Wah itu ini kata ibaratnya untuk dokter aja. Loh, saya dokter dari Indonesia, saya bilang. Saya kan di sini diundang. Kenapa anda nggak dipakai gitu ya? Oh, kasihan katanya pakai bahasa Jerman. Orang Jerman kan nggak mau ngomong bahasa Inggris. Saya udah lupa kan bahasa Jerman. Taruh aja kalau hari Sabtu katanya itu. Apa yang kotor taruh aja di depan ini nanti ini. Sejak itu saya taruh Seninnya udah bersih, Rabbnya sudah bersih. Jadi orang Jerman pun kayak gitu, namanya profesi dokter. Sebelum pandemi saya pergi ke Jerman juga ya. Saya nggak enak perut lah, mau beli obat di apotek, nggak boleh. Sir, Anda harus ke rumah sakit dulu, minta resep kayak gitu. Baik, boleh dokter ceritakan sedikit mengenai jabatan dokter sebagai dekan FK di UMK? Ya gini, saya sekolahnya kan MRS ya. MRS itu ke rumah sakit nggak ada tuh, otak saya jadi dekan itu nggak ada lah. Jadi pada waktu itu saya awalnya diminta membantu di Isba, Universitas Bandung. Jadi saya pindah, saya masih pegawai negeri ke sana dan menjadi namanya DPK, dipekerjakan. Tadinya saya di sana ketua kerjasama, jadi kalau ada kerjasama mesti sama yang Australia dengan saya ya, yang menghubungkannya gitu. Akhirnya saya masih di konsil kan. Ya. Tapi ketika udah 2 tahun di konsil, saya diminta juga balik satu, wakil dekan satu, saya bilang enggak, tapi musik lah. Masa bisa di konsil? Ya nggak apa-apa lah, nanti amin. Sampai berapa kali minta, masa saya nggak mau ya, kayak sombong banget gitu ya, udah saya terima. Tapi saya bilang, saya itu seminggu pasti 3 hari di Jakarta, tapi konsil udah pulang pergi itu 2009 sampai 2014. Belum lagi saya kalau udah jadi utusan, saya bilang kan saya utusan di ASEAN ya, untuk kerjasama ASEAN, utusan di perbaikan kurikulum di WHO. Jadi sibuk kan kebayang, belum di sini supervisi, tapi ya mau ya sudah. Nah udah selesai, saya kedua kali baru saya bilang, terus saya mau jadi ortodenya kamu lah. Alasannya apa ya, jadi apa banyak masalah yang harus dihadapi. Oke, dekan satu kan bumper ya, dekan udah bumper ya. Saya pergi ke luar negeri, saya presentasi di Prancis, tahu-tahu pulang udah di ini ya. Jadi kerjasama di luar saya kan nggak mau ini jadi oke dekan. Ya udahlah, saya begini ya. Nah ketika kesel saya gitu, saya di konsil 2014 kesel. Dia ini bikin kan di Jakarta sudah ada Universitas Muhammadiyah Jakarta, ini ada Universitas Muhammadiyah Hamka pengen bikin. Mereka dari waktu saya di konsil udah bolak-balik si tokohnya tuh. Saya bilang saya karena ini konflik of interest ketika saya, karena pada waktu itu yang menetapkan konsil saya nih ketua divisi itu gitu ya. Jadi kalau tim itu ya kalau didatangi tuh saya bilang bisa kayak gitu ya, dengan tim tentu ya. Tapi jadi saya nggak mau. Nah ketika 2015 dibuka moratorium minta banyak, kalau sekarang saya kagak di konsil, waktu itu di KIDI, saya Komite Intensif Dokter Indonesia, saya bantu, tapi keburu tutup moratoriumnya. 2017 dibuka lagi itu, ambil lagi saya bikin visibility study-nya.
Akhirnya dapat izin hari dekan. Saya bawain dekan yang lain, nggak mau ya si samanya tuh. Orang aja lah katanya. Saya bilang saya terutama kan mikirnya pindah praktek ya dari sini ke sana. Kan dokter itu kan begitu. Praktek di mana ya di sana ya. Nah cari lagi yang lain, nggak mau lagi. Masih mau orang aja. Dibawa gitu. Tapi itu kayak orang sombong gitu ya. Saya bilang cari sama istri saya istiqoroh ya. Saya bilang kalau di Islam itu ada yang nggak Muslim sini, ada Muslim semua ya, ada. Jadi di dalam Muslim itu ada, kalau kita bingung itu istiqoroh, minta petunjuk gitu. Ada sholatnya. Nah, dia jadilah di sana. Sampai saya bilang satu periode aja, saya mau gitu. Itu saja dari mulai pendirian, izin, sampai mau mulai karena saya punya pengalaman dengan itu di sini. Itu saya bisa mengumpulkan SDM saya itu kan urusan macam-macam, dari UI, dari Undip, dari Gajah Mada, dari UNER, dari ada urusan luar negeri, ada. Nah, bagaimana menyatukan langkah mereka itu kan tidak mudah. Nah, dan kalau Jakarta tuh nggak kayak di sini, kalau di sini nggak setuju tuh diam aja, nanti ngomongnya di belakang. Ya. Di sana enggak, kalau nggak setuju ngomong aja nggak setuju kan gitu kalau Jakarta. Ya, tapi untuk punya pengalaman itu 2 tahun 2 bulan jadi B, bayangkan digempar kan semua. Belum ada kalau kita sudah yang 2 tahun 2 bulan jadi B. Karena orangnya pintar-pintar, kerjanya bagus-bagus, cuma bagaimana menyatukan langkah itu. 2 tahun 2 bulan jadi B. Itu makanya kaget kan, tapi ya akhirnya saya dipilih jadi ketua asosiasi fakultas swasta. Di dalamnya itu kan macam-macam, ada FK Muslim, ada non-Muslim, ada Buddha, ada itu, ada itu swasta semua. Menyatukan langkah lagi semuanya. Nah, tapi keburu pandemi yang saya berhasil itu bagaimana multi center research itu dan big data kita punya sampai ke Q1 ya, wakil 1 kan bagus sekali kan untuk penghargaannya kalau Q1 ya, kaget kan semua. Jadi akhirnya kerja keras kita ya kan, kalau kita tuh hanya mengarahkan sama mengontrol sama memberi nasihat kan gitu kan. Big data, kita punya 8.000 data, bayangkan ya, mengenai suasana mahasiswa pada waktu pandemi. Ada, dan ternyata itu saya baru 2 minggu yang lalu dapat surat dari Sukuba. Wah, itu penelitian Anda saya citasi ya, katanya bagus sekali gitu. Saya sebetulnya nomor 1-nya ada, saya nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Jadi itu multi center. Walaupun nomor 2, nomor 3 sama sebetulnya kedudukannya, karena kan multi center kan. Dan UHAMTA itu punya kerjasama dengan Sukuba. Sukuba itu universitas, ya kalau UNPAD kan udah lama lah, ya wajar aja lah ya. UHAMTA itu kan baru tahun keempat sekarang gitu. Sukuba kita udah MOU. Cici Medical University di Jepang udah, dari Belanda sudah, Malaysia sudah. Dan saya bilang sama Pak Rektor, saya nggak mau banyak, Pak Rektor sedikit, tapi ada realitanya, ada gitu, implementasinya. Jadi dari GC Medical University di Jepang itu kita punya penelitian meneliti 1 sel untuk mendiagnostik diabetes mellitus yang belum pernah ada di dunia. Ini udah lebih dari 2 tahun nih. Ya, bahan dan sebagainya dikasih dari maka kita untuk meningkatkan SDM dan sebagainya. Jadi saya pacu mereka semua ya. Pokoknya kalau sama saya harus kerja benar, cepat ya. Nggak ada, nggak bisa. Harus bisa, kalau nggak bisa harus bisa, kalau nggak tahu harus tahu gitu. Ya kalau orang nggak bisa ya susah gitu. Ya nggak bisa ya kita bisa berlatih, harus bisa berlatih. Karena tahu waktu saya PPDS kalau latihan tarik kemana-mana bawa dari sepatu saya ikut, kayak orang gila aja. Daripada saya dimarahin di kamar operasi kan, mendingan latih dari mulai jari apa gitu. Kalau nggak bisa harus bisa ya. Kalau nggak tahu, harus cari gampang kan sekarang pengetahuan gampang kan, cari tahu itu nggak ada gitu. Jadi sekarang kita sudah berjalan ke Sukuba. Jadi ada di sana ada namanya International Japanese International Medical School Collaborative Assembly. Jadi ada sekumpulan profesor-profesor di Jepang yang bekerja sama kita mau membantu Indonesia. Tidak usah dibayar, asal kalau datang ke sini
dibawa ke yang unik-unik, misalnya yang profesor yang datang ke saya, mau nggak Anda ke Baduy? Baduy itu apa? Udara bagus. Mau kok. Cuma dibawa ke sana kan sama Senin datang, gimana Baduy Pak Profesor? Baru kali ini saya seumur hidup saya mandi di kali kan. Tapi kan bersih kalinya kan. Gitu. Jadi kerjasama itu, relasi itu nggak semua orang bisa loh. Ya. Kalau UTA ya udah banyak lah, ya mana dengan kan udah lama udah balik. Tahun 57 kan dia tuh berdirinya, ya kan baru 4 kali. Nggak ada penelitian yang tingkat dunia, Jepang nggak mau meneliti sesuatu yang sudah diteliti orang, nggak mau dia. Saya udah kirim satu orang sekarang lagi S3 di Jepang. Dia waktu juga saya tuh belajar anatomi, ada dokter umum saya kirim ke Jici 5 bulan belajar anatomi di sana. Karena di sana kan histologi anatomi kan jadi satu, belajar diseksi dan sebagainya. Kemudian saya juga belajar, kirim 3 orang waktu belajar IP, interprofessional education. Jadi dibuka gitu langsung. Saya bilang kalau anak-anak nggak begitu kalah yang lain udah lebih dulu. Kalau mau maju nggak? Kalau mau maju ya begitu caranya. Gitu. Dan ingat loh, karakternya beda dengan di sini. Kalau di sana tuh kalau nggak setuju, nggak setuju depan kita. Nah, kalau Anda nggak punya pengalaman organisasi, susah tuh berdebatnya begitu. Kan berdebat, berarti belum kan dengan Pak Rektor itu kan bukan dokter, jadi nggak tahu kedokteran itu apa gitu. Nah itu kalau di kedokteran itu gitu, ya saya harus bisa meyakinkan. Nah itu dari mana? Dari pengalaman organisasi, dari pengalaman pergi ke luar negeri dan sebagainya itu. Kan orang Islam itu kalau meninggal hanya 3 yang dibawa, ilmu yang amal jariahnya, sedekah dan sebagainya, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, dan ketiga doa anak yang soleh, itu aja. Mana ada sih di bawah yang lain-lain? Kalau di Muslim itu percayaannya, memang diajarnya begitu, tidak ada. Jadi kita tidak begitu, 3 itu aja yang dibawa. Balik lagi ke minat dokter, tadi dokter bilang dokter hobi main musik ya dok? Musik. Ya. Bagaimana awal mula dokter mendalami hobi tersebut dan bagaimana perjalanannya selama dokter, maksudnya di samping kesibukan dokter menjadi aktivis ini? Jadi gini, SMP saya suka ngirim lukisan ke majalah, ke koran, dimuat dapat uang. SMP tuh, nggak seneng tuh saya bisa beli alat sendiri dan sebagainya. SMA, saya main musik tuh, punya band jadi juara. SMP kelas 3 malah jadi juara. Kemudian masuk SMA saya pindah jadi main musik. Ada teman main band, sampai sekarang masih ada pemain band yang suka musik, masih tinggal 2 orang, tadinya 4 yang udah mendengar. Nah, ketika mahasiswa bingung kan saya, sekolahnya begini, masih juga berorganisasi juga. Jadi saya tuh kalau main musik kan banyak teman juga di sini itu bisa blender ya. Ternyata banyak dosen-dosen yang suka dan sadar ini kalau harus satu. Jadi saya kalau main musik di belakang itu amplifier dan bass takut ketahuan ya. Nah tapi susah memang ya. Sehingga satu waktu saya punya band, blues band ya, dan satu waktu saya memutuskan waktu ini kalau kayak Rollis itu kan, Rollis dan sebagainya kan anak-anaknya sampai SMA ya, jauh-jauh mereka mainnya ya. Tapi kalau saya bergaul gitu tuh saya bisa ke bawah, nggak selesai nih sekolahnya gitu ya. Jadi saya melepaskan diri, gabung sama Iwan Abdurrahman, Abah Iwan itu. Si Abah Iwan itu tokoh Unpad yang mengumpulkan yang suka main musik di tiap fakultas, dikumpulkan main sama-sama. Itu kan sekolahan semua enak lah ya. Jadi saya kalau saya mau interkampus program misalnya kan nggak minta uang, saya malah saya ya ada yang perlu main bass nggak ada. Nah, saya main dulu dapat uang pergi kan. Itu ada, cuma juga kalau keenakan itu nanti malah jadi lupa sekolahnya. Jadi saya kan menikah dari 5 ke 6. Ketika saya belum menikah mungkin 70% di luar lah ya, organisasi dan sebagainya. Ketika saya menikah ya 70% 80% di rumah gitu. Jadi sekolahnya senang lagi gitu ya. Kalau udah menikah kan nggak mungkin, kalau udah punya istri masih enaknya kan.
Main musik dulu, saya main jazz, main rock. Sampai sekarang main rock pas bisa saya. Lalu Beatles yang rock begitu udah tahu lah. Tapi itu bahaya itu kalau main kayak gitu, jangan hanya ke apalagi sistem blok begini. Nah, maksudnya harus cari waktu yang benar gitu, jangan jadi hobi. Kecuali kalau sudah lepas ya, sudah lepas itu. Sistem blok itu berat itu. Dulu kan bukan sistem blok dulu. Dan dulu tuh kalau misalnya nggak naik ya diulang-ulang semua. Kalau sekarang kan nggak naik itu mengulangnya nggak lulus aja kan, bener nggak? Ya. Dulu enggak, kalau nggak naik ngulang semua. Gitu deh. Jangan main musik saya ya sekarang tinggal 30% kalau main gitar. Dulu saya punya grup nyanyi di Fakultas Kedokteran terkenal. Sampai sekarang kita masih begini enaknya gitu. Kan kita kumpul lagi dulu. Saya pergi ke Malaysia, gitu sampai ke Malaysia segala tuh. Pertunjukan di Malaysia tahun 76 itu Malaysia masih bodoh gitu. Orang Melayunya kalau suruh sekolah aja susah banget ya. Dikasih uang, dikasih asrama, dikasih buku masih susah tahun 76. Sekarang udah lebih maju dari kita, banyak yang lebih maju ya. Gitu. Tapi zaman musik mah apalagi tingkat 1 jangan ini. Sekali-sekali aja. Kita main gitar sama flute ya bro. Terutama bass ya. Main bass itu sambil nyanyi kan susah itu. Ya sekarang sudah nggak bisa kali ya, harus tinggal berapa persen. Udah mungkin menjadi pertanyaan penutup, apa harapan dokter bagi kita calon dokter di masa depan? Harapannya ya kita gini loh, profesi dokter itu kan berisiko ya, tapi kita nggak usah takut selama kita on the track, itu aja. Karena memang berisiko pekerjaan kita itu mengerjain namanya juga menangani orang kan, bisa sembuh bisa tidak. Komunikasi penting di situ. Banyak yang dituntut itu karena masalah miscommunication ya. Jadi memberikan penjelasan yang baik, tidak memberikan penjelasan itu harus baik, harus benar, tidak boleh mengancam, tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi ya. Ya harus yang benar. Tapi misalnya gini, kalau di luar negeri, saudara ini sakitnya 3 bulan lagi, hanya kuat 3 bulan lagi meninggal. Tapi di kita juga ngomong gitu, kata Adol tuh. Muter-muter, wah ini kan ini berat, ini penyakitnya nanti kalau mau apa, tapi ini berat kan dokter ada berusaha gitu. Itu udah tahu itu pasti berat tuh. Kalau bakal ada ini pasti mati, dituntut kalau di sini. Komunikasi penting. Gitu. Jadi kerjakan, do your best sebagai profesi dokter, jangan belok-belok. Lihat aturannya, lihat aturan ilmu, lihat aturan etik. Kan ada standar operating prosedur, ada standar profesional, ada standar profesi, ada standar etik. Kita nggak usah ngatur memang kerjaan kita berisiko kok. Gimana lagi? Asal kita udah track aja, jangan gini-gini nih. Nah, kalau udah gini-gini nanti ada masalah, susah ngebelanya gitu. Dan itu idealisme. Sampai kapanpun harus tetap kita. Contohnya pelanggaran etiknya. Satu waktu saya jadi ketua ini dilaporin. Ada masuk, ini ada dokter bikin apa selebaran ditempel di tiang listrik, diangkut-angkut. Dokter ini sangat berpengalaman, dijamin pasti sembuh. Apa. Saya bilang kirim aja ke saya itu ya. Ininya selebarannya itu dibuat kirim ke saya, terus saya cek ke dinas kesehatan, jangan saya kenal dulu. Tolong orang ini benar nggak dia dokter gitu, karena ada juga yang dilaporkan gitu ya narkoba ternyata dia bukan dokter gitu, dia ngakunya psikiater pakai baju ini jualan narkoba prakteknya itu. Lalu dilaporkan polisi langsung gerbek ya. Itu ada dokter, saya panggil gitu. Anda lulus kapan? Baru setahun ya, masa sebelum berpengalaman itu udah ngawur kan? Terus saya bilang, Anda tahu nggak? Anda tidak nggak tahu. Oh itu ada aturannya, nggak boleh. Ada jamin pasti sembuh, itu nggak boleh. Dokter berpengalaman, ada nempel di tiang listrik di angkot.
Nah itu udah melanggar, udah zigzag tuh, jangan. Ya, orang kan ada apa? Kalau saya objin misalnya, ada yang baru lulus, apa bedanya? Saya kan berpengalaman, dia itu kan baru mulai gitu. Nanti juga dia akan berpengalaman, perlu waktu. Profesionalisme itu tercapai kalau makin lama, makin profesionalisme hanya akan tercapai ketika seseorang menjalankan profesinya makin lama. Nah, itu ada 3. Pertama, harus mempunyai ilmu teknologi kedokteran yang cukup. Pengetahuan teknologi kedokteran harus baik, yang mana membaca terus. Kedua, harus punya skill yang mumpuni, yang baik ya. Nah, harus berlatih terus. Ketika saya pandemi operasi kan saya operasi kan harus itu lagi gitu ya. Ketiga, harus beretika, harus mempunyai niat murni, mempunyai teknologi, ilmu pengetahuan teknologi kedokteran yang cukup, mempunyai skill yang baik, mempunyai niat yang murni. Itu 3 itu. Kemudian nanti beretika. Jadi sekarang itu ya saya kasih tahu di ASEAN ya, itu ada 5. Kita udah sepakat 5 yang dicapai dokter apa. Pertama tadi profesional, yang profesional tadi tuh. Yang kedua kompeten. Kompeten itu harus mengerjakan sesuatu dengan baik ya. Yang ketiga beretika. Yang keempat mempunyai leadership. Yang kelima manajerial yang baik. Itu persaingannya. Jadi Anda berartinya manajerial, leadership itu masuk tuh. Tidak hanya profesional, kompeten, beretika. Tidak. Jadi sama dengan mempunyai kemampuan manajerial yang baik, mempunyai leadership yang baik. Persaingannya macam itu. Kalau kita tidak menyiapkan begitu, habis kita. Di ASEAN aja habis. Itu 5 itu. Nah, lalu profesional sendiri apa tadi? Mempunyai pengetahuan teknologi kedokteran yang cukup, tidak artinya harus baca terus ya. Yang kedua harus punya skill yang baik yang harus diterapkan ilmu kita. Harus punya niat yang murni. Niat yang murni. Jadi niatnya itu ya niat menolong gitu. Kalau dulu zaman Hippocrates itu kan tidak ada transaksi ya, pokoknya menolong aja lah gitu ya. Tidak ada. Kalau sekarang kan udah ada transaksi, orang daftar udah membayar. Kalau sudah ada transaksi berarti hukum masuk tuh. Ketika Anda dianggap prestasi, tidak menjalankan kewajiban Anda dituntut. Gitu. Hati-hati, tapi bukan jangan takut ya. Jangan sekali jangan takut. Selama kita on the track, jangan takut. Memang udah pekerjaan kita bukan lagi. Itu persaingan ASEAN aja udah Anda siapkan aja ke sana, nanti kan Anda tuh yang dikasih penulis yang akan menjalankan. Saya sih hanya endorse aja, ayo. Yang muda-muda ayo maju, ayo ada ini, gitu. Baik, terima kasih dokter atas ketersediaannya hari ini. Untuk itu kami dari fase 12 ingin memberikan kenang-kenangan kepada dokter berupa sertifikat. Oh, ini nanti baca aja nih ya, ini nih. Tadi saya cari-cari ada ketemu. Nanti Anda lihat ya. Tadi juga nggak ngerti bisa begini kadang-kadang. I know is not enough.